Baik, saya sudah menyusun langkah-langkah strategis untuk dilakukan dalam settingan sertifikat sehingga peserta webinar dengan real time bisa langsung mendapatkan sertifikat sesaat setelah acara selesai. Beberapa yang diperlukan, yang pertama adalah akun Gmail. Pastikan sudah memiliki akun Gmail, dan akun otomatis berakibat kepada yang kedua, memiliki akun Google Drive sebagai media penyimpanan nanti. Yang ketiga adalah mampu menggunakan dan membuat Google Form. Yang keempat, mampu menggunakan dan membuat Google Spreadsheet, tentu nanti sesuai dengan Google Form. Yang keempat, panitia mampu mendesain sertifikat dan harus disimpan dalam bentuk atau format PowerPoint atau dokumen Word, berupa Word. Jika tidak bisa, maka dari Photoshop, dari CorelDRAW, silahkan di-save as ke PDF. Dari PDF bisa di-convert ke PowerPoint atau ke dokumen. Yang keenam adalah Google Dokumen atau Google Slide sesuai dengan penyimpanan di sini. Kalau Google Slide adalah PPT, kalau Google Dokumen adalah Doc. Kemudian yang ketujuh, ini ada yang menjadi utamanya di sini adalah AutoCAD sebagai eksekutor sertifikat, dan ini adalah sistem yang membagikan sertifikat langsung ke email yang dituju. Yang kedelapan, like, comment, share, dan subscribe channel YouTube ini sebagai bentuk apresiasi dan dukungan karena sudah menerima manfaat dan semoga bisa terus berkembang. Yang kesembilan, yang tidak kalah penting dari apa yang kita lalui setiap hari adalah selalu bersyukur atas apa yang kita nikmati hari ini dan hari kemarin. Itu adalah langkah-langkah strategis. Kita akan mulai langsung eksekusi. Pastikan sudah membuka akun Gmail. Lalu setelah itu adalah masuk kepada Google Drive. Di Google Drive silahkan buka atau silahkan buat folder baru. Kalau saya di sini membuat folder webinar, contohnya di dalamnya saya sudah siapkan Google Form. Dan jika kalian belum menyiapkan Google Form, silahkan buat terlebih dahulu. Kurang lebihnya saya tampilkan seperti ini. Misalnya judulnya adalah daftar hadir webinar pendidikan matematika, itu bebas saja. Yang berikutnya ketentuan panitia, mau 30 menit, mau 1 jam, dipersilahkan. Kemudian yang penting adalah alamat email, jangan sampai salah dan jangan sampai lupa. Di formnya harus ada alamat email. Kemudian ubah settingan, lalu checklist batasi ke 1 tanggapan. Ini adalah bentuk usaha panitia agar 1 orang hanya mendapatkan 1 sertifikat. Kemudian yang berikutnya adalah nama lengkap. Kalau bisa, nama lengkap beri petunjuk. Huruf besar semuakah? Atau huruf awalnya besar atau kapital? Atau boleh menggunakan gelar atau yang lainnya? Silahkan kebijakan panitia. Yang berikutnya provinsi. Ini adalah pilihan karena nanti tidak akan digunakan, atau ada juga yang mengganti dengan instansi atau nama sekolah atau nama perusahaan, silahkan. Misalnya yang berikutnya adalah layanan panitia. Ini adalah hanya untuk mengetahui bagaimana kinerja panitia di mata peserta. Baik, saya anggap Google Form sudah selesai. Lalu otomatis nanti akan bisa munculkan Google Spreadsheet, Excel dalam bentuk Google. Nah, kalau sudah, pastikan sesuai dengan apa yang tadi kita buat formnya, nama, alamat email, provinsi, dan layanan panitia. Skornya 1 sampai 5 biasanya. Oke.
Ini belum ada tanggapan karena baru pembuat. Kita baru mulai akan mencoba nanti setelah selesai settingnya. Oke, buka kembali Google Spreadsheet-nya. Oke, berikutnya adalah kita pastikan sudah menyiapkan template sertifikat. Pastikan sudah menyiapkan template sertifikat. Saya sudah menyiapkan dalam bentuk PowerPoint, lalu upload ke folder yang sudah kita siapkan tadi, kemudian upload file, kemudian saya menyimpannya di dokumen, lalu sertifikat webinar ini dalam bentuk PowerPoint. Oke, kemudian silahkan klik kanan lalu buka dengan Google Slide. Buka dengan Google Slide, lalu kita lihat nanti apa yang ditampilkan di sini untuk men-setting bagaimana peletakan nama, huruf, dan lain-lain. Nah, di sini tampilannya sudah terlihat. Ini adalah sertifikat kegiatan kami yang ketiga. Formatnya seperti ini. Sebelum mengotak-atik, Anda masuk dulu ke file, kemudian simpan sebagai Google Slide. Jika sudah tersimpan sebagai Google Slide, maka yang ini bisa kita hapus atau bisa kita tutup. Dan kita akan bekerja di sini, Google Slide. Oke, kita mulai setting untuk penempatan tata letak nama peserta. Kita klik di sini ada teks atau kotak teks. Kemudian sesuaikan dengan ukuran yang sudah didesain. Lalu rata tengah. Kemudian untuk penulisan nama di programnya adalah harus menggunakan harus menggunakan tanda kurang dari 2 kali, lalu masuk ke sini. Di sini samakan dengan yang akan kita inputkan ke sertifikat. Di sini namanya adalah nama lengkap. Maka kita pindahkan, copy paste, kemudian lebih besar dari 2 kali. Ini ukurannya adalah 14, sedangkan peserta kemungkinan lebih besar daripada 14, maka kita bisa tambahkan saja. Tambahkan sehingga lebih proporsional, misalnya 20. Lalu berikutnya di setting hurufnya, mana yang menurut panitia pantas dan bisa dibaca dengan baik. Misalnya saya pilih yang ini misalnya, kemudian ini 20 ya. Kemudian bisa diatur-atur yang lainnya, silahkan bagaimana ketentuan panitia. Misalnya saya suka mengatur di sini opsi format, ada tanda bayangan di belakangnya untuk mencegah ada pengeditan. Itu silahkan diatur-atur saja. Masuk ke sini misalkan kuning, sehingga di sini ada bayangan kuning. Atau biru, ada bayangan biru dan seterusnya. Sesuai dengan masing-masing panitia. Berikutnya ini untuk memperbesar. Oke. Maka kalau sudah disetting seperti ini, kita masuk lagi ke spreadsheet. Pastikan ini sudah tersimpan dan ini bisa kita tutup. Di spreadsheet kita nanti akan mengambil nama peserta dari sini, provinsi, dan layanan. Di sertifikat hanya ada nama peserta, jadi yang lain tidak digunakan. Kalau mau ditambahkan dengan instansi, itu silahkan tinggal membuat lagi atau menambahkan di bawahnya adalah nama sekolah atau nama instansi. Itu silahkan, nanti penulisannya sama seperti ini, nama lengkap, kemudian enter, di bawahnya nama lembaga misalnya. Itu silahkan. Nah, kita masuk lagi ke Google Spreadsheet, masuk ke add-on, klik add-on. Karena saya di sini sudah ada, maka saya tinggal klik AutoCAD, kemudian open. Jika belum ada, maka klik dapatkan add-on, lalu biasanya sudah muncul di sudah muncul di bagian teratas ini AutoCAD.
Kalau tidak ada, tinggal searching saja auto. Maka lalu tinggal klik dan klik lagi install. Klik install dan baru kita akan beroperasi sekarang. AutoCAD lalu open, tunggu masih loading beberapa saat. Kita akan men-setting bagaimana caranya nama di sini pindah ke sertifikat yang ada di sini. Kurang dari 2 kali nama lengkap sesuai dengan penulisan yang ada di sini. Kemudian lebih besar dari 2 kali. Oke, kita bisa tutup lagi. Kemudian setelah ini muncul, dialog ini muncul, lalu new job atau ketika nama misalnya sertifikat. Lalu next. Kemudian sekarang adalah memilih template sertifikat yang tadi sudah disimpan dalam bentuk Google Slide. Klik from drive. Lalu di sini diberikan beberapa file yang bisa digunakan dan sekarang kita memilih yang ini, sertifikat webinar. Select. Kemudian ini akan tampil berarti sudah masuk sertifikat webinar. Kemudian klik next. Nah, di sini ada pilihan. Ini respon, form respon, kemudian di header, raw dan seterusnya. Nah, jika di sini ada dua sheet, maka akan tampil. Kalau hanya satu, maka hanya ada satu yang ditampilkan. Nah, karena tadi sudah kita menuliskan sesuai dengan ketentuan, tanda kurang dari 2 kali, nama lengkap lebih besar 2 kali. Maka pastikan nama lengkap di sini sama. Walaupun di sini nanti ada pilihan, ada provinsi, layanan sesuai dengan apa, ini akan tampil sesuai dengan spreadsheet yang sudah tadi kita buat di sini. Nah, kita pastikan nama lengkap, ini standar, kemudian next. Lalu berikutnya adalah settingan nama filenya jadi apa nanti. Misalnya sertifikat, lalu apa? Jadi nama file yang akan dikirimkan ke peserta itu apa? Kalau saya adalah nama sertifikat, kemudian nama masing-masing orang atau nama masing-masing peserta. Maka dituliskan nama lengkap lebih besar dari 2 kali. Ini pastikan sama dengan yang ada di sini penulisannya. Beda sedikit saja, maka nanti tidak akan sesuai. Atau kalau takut salah ngetik, maka bisa menggunakan fasilitas ini. Klik panah di sini, kemudian pilih klik satu nama lengkap, lalu klik lagi di sini, Ctrl V untuk dipastikan. Ini dijamin sesuai dengan yang ada di Google Spreadsheet. Langkah berikutnya adalah tipe apa dokumen yang akan kita sharingkan, tipenya apa? Apakah Google Slide atau yang lain? Pilihannya ada 2, ada PDF atau Google Slide. Maka pilih PDF karena akan kita kirimkan dalam bentuk PDF. Berikutnya ini output as. Output as ini maksudnya adalah multiple output, maksudnya per orang satu nama, satu sertifikat, satu nama, satu sertifikat. Atau yang ini, kalau yang ini semua yang menginputkan ke dalam Google Form yang terdaftar di Google Spreadsheet ini, maka akan menjadi satu lembar. Jadi akan berhalaman-halaman sesuai dengan jumlah orang yang mengisi. Karena kita akan mengirimkan langsung ke alamat email yang tadi sudah kita minta, maka klik multiple output. Sehingga nanti dikirimkannya satu persatu sesuai dengan nama masing-masing dan email masing-masing. Kalau sudah, maka klik next. Berikutnya adalah memilih foldernya di mana. Memilih folder jika sudah sesuai, maka sesuai. Jika ingin pindah, silahkan ini hapus dulu dan klik choose folder. Kemudian nanti tunggu beberapa saat, nanti Google akan menampilkan beberapa folder, maka saya pilih webinar, select. Kemudian setelah itu next. Kemudian yang ini add dynamic folder itu adalah apakah foldernya akan berubah sesuai dengan yang terisikan di setiap
Misalnya ingin dipisahkan per provinsi, maka berarti kolomnya per provinsi. Kalau saya tidak saja, ini bisa di next langsung. Nah, berikutnya set match conditional, artinya apakah pemasangan sertifikat dengan nama itu bergantung kepada satu sel atau dua sel atau lebih. Misalnya kalau ini adalah rumus if, jika terisi maka pasangkan, jika terisi maka namanya simpan di sertifikat atau inputkan di sertifikat. Jika tidak diisi berarti tidak ada kondisi yang harus terpenuhi. Jika diisi, misalnya saya diisi dengan alamat apa? Syaratnya adalah alamat email harus terisi atau not null di sini. Akan tetapi kan di sini juga di Google Form juga sudah ada ini tanda bintang. Dia nggak mungkin bisa ngisi atau bisa mengirim atau bisa submit kalau tidak diisi emailnya. Maka saya rasa ini tidak perlu. Kemudian next. Lalu yang berikutnya adalah tidak kalah penting lagi adalah langkah ke-8, share doc and send email. Apakah mau di-share dan mau dikirim ke email? Di sini pilihannya ya dan tidak. Maka share doc, yes, akan di-share. Kemudian dalam bentuk apa? PDF tadi sudah kita pilih. Kemudian ini bisa yes, bisa no, silahkan kolaborator bisa mengirim ulang. Kemudian di sini send from generic, saya settingan default saja no. Ya, artinya penerima email bisa berkirim email atau mengajukan pertanyaan. Nah, ini settingan yang berikutnya adalah you can use ini. Kemudian alamat ini adalah maksudnya alamat email yang akan kita kirimkan. Jika takut salah mengetik, masuk ke sini, lalu klik alamat email dan pindahkan copy paste. Ini CC tidak usah reply itu kalau yang tadi, kalau mau dijawabnya ke email yang berbeda. Kalau tidak, maka biarkan saja. Maka yang berikutnya adalah hampir tahap terakhir adalah ini subjek atau judulnya apa. Misalkan sertifikat webinar. Kemudian di sini adalah pesannya. Ya, pesannya apa yang akan kita tiba-tiba mengirim email sertifikat saja tanpa ada basa-basi. Ini adalah basa-basinya. Panitia misalnya ya. Kemudian klik next. Lalu ini adalah add remove job atau memulai atau menghapus pekerjaannya seperti apa. Yang ini adalah run on from trigger, artinya kita memulai pada saat data di input. Jadi proses pemindahan nama dari sini ke sertifikat yang tadi kita setting sesaat setelah diisikan. Kalau yang di bawah berdasarkan jam, misalnya saya ketik berapa jam sekali, tiap jam, setiap 2 jam, setiap 3 jam dan seterusnya. Jadi yang atas ini yang real time. Lalu kalau sudah selesai pilih save. Maka ini akan mengecek apakah bisa di running atau tidak. Oke, kalau seperti ini berarti bisa di running. Kita tinggal coba sekarang. Coba Google Form-nya. Misalnya saya minta linknya dulu untuk dicoba di. Oke. Sekarang kita akan tes. Oke. Kita akan coba tes program yang sudah kita buat. Kemudian ini alamat email, misalnya saya punya alamat email skd@id. Kemudian nama lengkap misalkan Rikrik Nurdiansyah, boleh pakai gelar boleh tidak, misalkan saya pakai gelar supaya lebih lengkap. Kemudian provinsi Jawa Barat. Pelayanan panitia, saya sangat puas dengan pelayanan panitia. Kemudian kirim.
Saya mengirim jam 17.16 sekarang. Saya kirim. Oke. Lalu saya cek beberapa saat. Ini adalah bukti bahwa saya sudah mengirimkan. Kemudian jika kita lihat di akun di sini sudah terisi nama saya tadi, kemudian provinsi, layanan tadi sudah diisi. Ini adalah tanda bahwa yang di sini ini adalah sel tambahan yang otomatis terisi setelah ada data yang paling awal. Artinya ini sudah ada sertifikat dan sudah terkirim. Kalau ada tulisan seperti ini, ini sertifikatnya di sini. Kemudian linknya adalah ini, katanya sukses, ya, sukses dan kirim ke email. Nah, saya cek 7.16 tadi saya mengirim. Tadi saya mengirim di sini 7.16.51. Saya nanti cek jam berapa nyampe emailnya. Saya refresh. Ternyata belum ada email yang masuk yang baru, hanya dari Google Form, tanggapan yang tidak kita tadi berikan. Nah, artinya coba cek, jangan panik, coba cek ke spam. Spam sudah masuk, ini emailnya PMTK, sertifikat webinar, masuk jam 17.17 ya, masuk jam 17.17. Artinya hanya 1 menit setelah kita mengisikan daftar hadir, sertifikat terkirim ke email. Jika tidak ada di inbox, maka berarti masuk ke spam. Ya, ini sudah masuk dan sudah masuk emailnya dan sertifikat dalam bentuk PDF. Ini kalimat yang tadi kita tuliskan. Kemudian kita coba buka. Rikrik Nurdiansyah NPD sebagai peserta, dan ini sudah menjadi peserta kegiatan webinar, dan sertifikatnya hanya membutuhkan 1 menit setelah mengisi daftar hadir. Panitia tidak repot, peserta puas dengan kinerja yang kita berikan. Begitu untuk pengisian sertifikat secara real time bagi kegiatan-kegiatan webinar yang melibatkan banyak peserta, tetapi memang di sini harus ada petugas khusus untuk mengontrol apakah ada yang belum dikirim atau apakah ada yang gagal kirim, karena biasanya peserta terburu-buru, salah ngetik dan lain-lain, sehingga di sini emailnya gagal terkirim. Gitu. Kelemahannya adalah siapapun peserta yang memiliki link daftar hadir bisa mengisi dan bisa mendapatkan sertifikat. Keunggulannya adalah panitia bisa mengirimkan, bisa mencetakkan namanya ke sertifikat tanpa harus melalui proses manual. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kita berbagi apa yang kita ketahui walaupun sedikit, sehingga orang banyak bisa mendapatkan manfaat dari apa yang kita ketahui. Demikian, jangan lupa komen, like, share, dan subscribe channel YouTube ini sehingga bisa terus menebar manfaat.